Secara spek dan strategi militer yang sering digunakan oleh Rusia dengan S-400 mereka memang diakui sebagai strategi militer yang mampu melumpuhkan sistem persenjataan udara apa saja. Dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rusia, S-400 ditempatkan pada tempat-tempat yang lebih strategis, mulai dari jalur pencegat, di dalam area strategis, hingga ruang yang tidak bisa diprediksi. S-400 ini baru mengaktifkan sistemnya setelah rangkaian pendeteksi darat dan udara, seperti Berif A-50 yang mendeteksi datangnya bahaya. S-400 ini melakukan delay dalam pengaktifan sistemnya agar tidak mudah dideteksi oleh pihak musuh. Sebab, jika dideteksi, S-400 bisa dilumpuhkan. Nah, dalam teorinya, S-400 bisa ditaklukkan dengan cara terbang rendah menggunakan 2 jet tempur. Jet pertama membawa rudal anti radiasi untuk menaklukkan radar. Dan jet tempur kedua membawa rudal berkarakteristik peledak tinggi untuk menghancurkan sistem pertahanan udara dari S-400. Sayangnya, teori ini susah untuk dilakukan karena adanya serangkaian sistem pertahanan udara pendukung lain yang sering digunakan oleh Rusia. Jadi, bisa saja F-35 Amerika lolos dari S-400, tapi tidak akan lolos dari sistem pertahanan udara jenis lain milik Rusia. Nah, strategi Rusia ini memang terdengar tidak terhembus. Namun tentu saja, strategi ini punya kelemahan yaitu jumlah. Dalam skenario alternatif di mana Amerika Serikat ingin menang sempurna, maka Amerika harus merogoh kocek mereka sangat dalam untuk memenangkan pertempuran melawan S-400. Dalam sebuah simulasi, Amerika akan menggunakan jet tempur F-35 dengan jumlah yang begitu banyak, kemudian dibagi menjadi 3 regu. Regu 1 membawa rudal anti radiasi AGM-88 HARM yang telah ditingkatkan. Kemudian, regu kedua membawa bom luncur Stormbreaker. Regu ketiga membawa rudal udara ke udara AIM-260 JTAM. Kemudian untuk melengkapi regu ini ada pasukan bantuan berupa pesawat pengawas E-2D Hawkeye dan pesawat perangkat perusak jaringan EA-18G Growler. Jika semua sudah siap, maka operasi bisa dimulai. Nah, langkah pertama adalah penaklukan jet tempur Rusia yang berjaga di dekat S-400. Regu 3 dengan AIM-260 JTAM-nya akan beraksi dan melakukan pertempuran secara besar hingga menang. Setelah menghabiskan jet tempur Rusia dengan korban yang tidak sedikit, sekarang giliran EA-18G Growler untuk masuk di medan laga. Tugasnya untuk mengacaukan radar yang digunakan pasukan Rusia untuk mendeteksi ancaman yang datang. Pilot Growler ini memang harus punya mental baja karena jadi sasaran empuk dari S-400 namun menjadi pembuka serangan. Setelah radar dari Rusia kacau, maka regu 2 masuk menembakkan Stormbreaker dengan jumlah yang tidak masuk akal karena harus mengalahkan kapasitas S-400 yang bisa beroperasi dengan 72 peluncur dan meluncurkan 384 rudal. Setelah penembakan Stormbreaker ini mengalahkan kapasitas S-400, maka regu 1 dengan rudal anti radiasi AGM-84 HARM-nya masuk menyelesaikan infrastruktur dari S-400 secara total. Nah, jika masih ada yang bersisa, maka Amerika Serikat akan menggunakan amunisi bom karpet untuk mengakhiri skuad S-400 yang mereka hadapi hingga tak bersisa. Skenario alternatif tadi memang membuat Amerika menang dari sistem pertahanan S-400 Rusia. Namun, apakah Amerika berani melakukannya? Tentu saja, Amerika Serikat harus berpikir ribuan kali untuk mengeksekusi tugas tersebut. Karena akan menjadi pengeluaran militer paling besar mereka sepanjang sejarah. Dari skenario tadi, kita juga tahu kalau sistem pertahanan udara bukan cuma ada untuk mengatasi bahaya yang datang, tapi juga untuk membuat lawan berpikir ribuan kali untuk memulai serangan karena kerugian finansial yang bisa ditimbulkan.